Halo, what's up guys? Welcome back to another episode of Edgar Vlog. Hari ini gue pengen review mobil yang gue suka banget. Kalau kalian tahu, gue pernah pakai 39 sampai 2 kali karena mobil ini tuh bener-bener nyaman dan enak banget sekaligus bertenaga guys. Tapi kali ini bukan E39 yang biasa guys. Apa itu? Apa luar biasanya? Kita panggilin aja yang punya langsung guys. Hai Bro Zaki. Halo. Oke, bro, mobil lu apa spesialnya sebelum ampe jauh-jauh datang ke sini kita review apa spesialnya? Apakah ini E39 biasa apa luar biasa nih? Mungkin bisa dibilang E39 yang jauh dari yang umum ya. Ini enggak purist lah gitu. Jadi gue sih emang gak suka yang purist. Gue sukanya emang yang nyeleneh nih guys. Oke, mobil lu diapain nih, bro? Yang paling kelihatan sih, yang nggak kelihatan sih sebenarnya ya. Engine-nya gue swap. Engine-nya di swap. Swap ke apa? Ke 2JZ. 2JZ. Ini kalian pasti suka semua karena 2JZ itu adalah mesin favoritnya orang Indonesia, bro. Favorit netizen. Favorit netizen. 2JZ gitu. Itu mesin apa sih? Mesin mobil apa sih, bro? Kalau yang gue punya ini yang JZ GTE VTI. Jadi yang terakhir ya, yang generasi terakhir yang VTI. Jadi kan kalau JZ itu dipakainya sebenarnya di mobil Toyota itu ada banyak. Ada Swarer, ada Supra, ada Aristo pakai juga, Chaser kalau nggak salah juga pakai deh. Jadi banyak mobil. Cuman biasanya kan orang umumnya ke Supra RZ, Mark 4 pakai JZ. Oke. Tapi beda VTI dan VTI yang nggak VTI apa? Yang VTI itu yang terakhir, yang non VTI itu yang lebih lama. Beda di mananya sih? Cuman di VTI-nya aja. Jadi kalau di camshaft itu bisa gerak ya kalau VTI. Jadi untuk variable timingnya jadi sebenarnya sih fungsinya kayak VTEC lah, mirip-mirip sama aja. Gitu. Oke, kita sebelum ngomongin mesinnya, kita lihat dulu guys eksteriornya dulu. Kita ntar mulai dari eksterior, interior, dan terakhir mesin. Oke ya? Sip. Oke. Bro Zaki, apa aja yang lu modif untuk eksterior, bro? Pertama kita bisa lihat bumpernya ya. Ini gue pakai fiber M5 plus slips. Oh, sorry bentar. Ini E39 apa? Ini E39 528 97, basicnya 97. Yang pre-facelift. Berarti mesinnya M52 B28. Betul. Gue pernah pakai juga guys. Tapi kan sebenarnya itu mesinnya udah kenceng kan? Iya, cukup sih sebenarnya. Lumayan kenceng loh itu loh. Iya, lumayan. 6 silinder 2800 cc kan? Ya, 170-an atau 190 horsepower lah. Iya, buat mesin tahun 98 tuh kenceng loh guys. Oke, ntar story behind-nya kita ngobrol pas lagi nyetir aja kali ya. Boleh. Oke, untuk eksteriornya apa nih bro? Ini yang pertama bisa dilihat bumpernya pakai M5 ya, fiber M5. Sih. Sama lipsnya pakai CSL, style CSL lah, kayak M3 CSL. Ya, betul, ada lipsnya di depan. Oke, terus apa lagi? Lampunya gue ganti ke facelift ya, depan belakang. Oke. Cuman kalau yang belakang gue pakai faceliftnya yang clear, yang putih. Oh, yang clear? Ya, yang putih semua, bukan merah putih. Sebenarnya sih kalau eksterior cuma itu aja ya, nggak banyak berubah lah. Peleknya gue suka sih. Kenapa lu pilih pelek ini nih? Pelek apa sih bro? Ini Race Gram Lights. Ya, 57S Pro. Oke. Speknya 8,5/10, offsetnya 40-an, 43 kalau nggak salah. 40-an. Cuman ya kayak lo juga mungkin tahu ya fendernya 39 yang depan kan gua banget. Iya, yang belakang yang lo pakai 8,5 offset 40 nggak mungkin begini jadinya. Ini pakai adaptor 3,5 cm depan belakang. Gede sih. Iya, karena gue juga pengen rubah TCD kan jadi ke Jepang ya. Jadi ke 114. Ya. Jadi biar velgnya bisa masuk. Oke. For your information guys, BMW itu PCD-nya 5x120 ya. Ya. Tapi kalau misalnya pelek Jepang biasanya tuh 114. Betul. Nah, makanya itu diganti pakai adaptor ke 514. Tapi biasa kan orang-orang purist BMW kan, bro lu pakai pelek BMW lah, M paralel gitu-gitu kan, atau enggak lu pakai pelek tuner lah, ACS, Harji. Kenapa lu pilih pakai Race? Pertama gue suka modelnya, kedua juga karena gue agak nyeleneh, jadi kayaknya velgnya nggak terlalu banyak yang pakai di sini gitu. Jadi gue pakai ini biar beda aja. Beda ya. Dan E39 lu sih emang bener bro, beda dari yang lain sih. Gue suka yang begitu bro, yang unik-unik yang gue suka. Jadi gini, di program remote ini kita selalu pilih mobil-mobil yang lucu-lucu yang emang beda dari yang lain dari kebiasaan orang pada umumnya bro. Gitu. Dan ini gue begitu lihat
langsung tertarik untuk review. Padahal baru kemarin dia request saya. Langsung, bro besok datang bro. Oke. Oh sama-sama exteriornya lagi. Apa? Spionnya beda. Spionnya warnanya kok abu-abu ya bro ya? Ini tadinya tuh sebenarnya gue cat bahkan merah tapi sebelah doang. Inspirasi dari mana bro? Jadi sebenarnya biar agak beda aja gitu. Cuman kemarin merah terus ini udah banyak retak-retak. Oke. Karena retak-retak akhirnya gue cat deh. Terus gue bingung ngecat warna apa ya yang beda deh biar nggak sama-sama putih. Terus Kenapa nggak putih? Kenapa nggak putih? ada itu waktu pas gue di bengkel cat, waktu gue mau rubah warna merah itu ada Jazz lewat warna Silverstone. Gue bilang kayaknya tuh lucu deh warna Silverstone deh. Terus ada nggak catnya? Ah kebenaran ini stoknya ada tukang catnya. Ya udah dicat kan nanti. Kenapa Silverstone gitu? Kenapa nggak putih gitu? Kalau lu nggak dikasih tahu nggak notice kan? Nggak notice. Iya. Tapi lucu sih bro. Iya, jadi kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan banget diganti, tapi sebenarnya beda. Jadi ada touch di modifikasi di Iya, spionnya ya, iya. walaupun ini spion standar kan ya? Standar. Oke. Cuman kalau gue misalnya warnanya Aspen Silver atau BMW banget. Iya, kayak ini spion ngambil dari kampakan terus taruh sini belum dicat. Bener. Ya kan? Bener. Jadi semua ada ini ya. Oh, terus ini stiker apa sih bro? Kalau itu brand kaos sebenarnya. Integers. Iya, cuman belum launching, tapi karena logonya gue bikin sendiri kayaknya lucu, gue tempel situ. Sebenarnya tadi tuh di situ stikernya ini Speed Hunters yang katakana. Oke. Cuma itu gue beli langsung dari Speed Hunters-nya. Ah. Terus pas gue pakai di sini banyak banget ternyata yang pakai, beli di Tokopedia ada ya. Ada. Cutting terus. Ada. Aduh kayak bete deh, gue ganti aja. Oke. Biasa mobil yang pakai windshield stiker ini kan biasa mobil-mobil sirkuit. Iya. Mobil-mobil balap dan Iya, biasa kebetulan gayanya Jepang. gitu. Iya. Gue mau nanya sama lo bro, lu sebenarnya suka Eropa apa Jepang bro? Sebenarnya gue suka mobil Jepang. Oke. Sebetulnya, tapi kayaknya bisa kesampaian mesinnya dulu deh. Gitu. Dulu ya, karena sekarang harganya udah nggak ngotak ya. Iya. Kalau bisa dibilang kalau Soarar kan pure Supra ya. Iya. Ini pure Chaser mungkin. Oke. Cuman gue suka banget sama 39-nya sih. Oke. Terus untuk ban pakai SX2 ya bro ya? Ini SX2 depannya pakai 235 40, belakangnya 265 35. Oh ini ring 18 ya? 18. Tadi gue kira ini ring 19 Nggak, loh. ini 18. Karena dia pakai apa namanya lips ini ya? Lips ya. Two-piece berarti ini ya? Ini kalau nggak salah sih two piece welded deh atau three piece welded gitu lupa. Tapi welded ini. Oke. Ini multiple piece. Ini Gua sebenarnya tadi- di white body nih. Ini di white body. Sedikit Natural ya? natural nggak kelihatan. Oke. Oh dan gue suka banget sama mobil yang pakai stiker-stiker kayak gini guys, slap stickers. Makanya itu Duper selalu keluarin slap sticker setiap kali kalau misalnya kita rilis baju. Oh, gitu. iya, Karena iya, iya. gue pengen aja anak-anak mobil tuh pakai slap stickers begini, jadi kayak street banget gitu. Iya, dan kayak anak-anak Jepang gitu ya. Ini kan kayak mencerminkan kepribadian juga ya, kayak Yes. functionless. Functionless. Oke, ada good price, fat lace, Ya. functionless, and simply fitment. Oke. Terus di belakang juga ada beberapa slap stickers ya. Ya. Nih ya. Kalau ini dari temen gue, dia suka bikin slap stickers. Oke. Kalau ini sebenarnya kayak apa ya, dulu tuh tim buat motor gitu, motor-motor di Indonesia tapi Oke. motor-motor suka night ride gitu-gitulah. Kalau ini ya fat lace, ini good rides, ini HT tempat tuning dan dyno, kalau bawahnya mau nice. Oke. Gue suka tempel-tempel stiker aja tapi posisinya biar Tapi emang iya sih guys, anak-anak mobil tuh emang suka banget pasang-pasang stiker dan gue suka banget lihatnya, katanya street banget soalnya. Ya. Oke. Terus oh ini ya pakai clear ya. ya itu yang clear, hela tapi clear. Tapi ada satu yang bikin gue tengang guys. Lihat knalpot segede apa deh. Gila, ini knalpot gede banget sih. Ini Blitz Nur Spec. Hah? Speknya sebenarnya emang Supra. Sebenarnya bukan, ini buat Aristo sebenarnya. Oh, Jadi buat kalau Aristo. beli ini sebenarnya dapetnya kanan kiri. Oke. Tapi gue beli sebelah aja. Oke. Single ya. Berapa Ya. inch sih bro? Ini inletnya tuh 3 inch. Oke. Mungkin outletnya 4,5 ya kalau nggak salah. Kelihatannya sih kayak 4,5 Iya. sih. Tapi biasanya sih kalau pakai mesin JZ atau RB memang speknya segini. Iya. Standar pun biasanya orang upgrade-nya segini sih. Gede banget sih. Terus ini apa ya bro ya? Itu sebenarnya karena knalpotnya gede, mungkin panas juga kali ya. Hah? Jadi si bumper tuh sering retak. Oh. Karena gue capek retak bisa kemana-mana, akhirnya tuh gue kasih. Sebenarnya kalau di luar tuh lu pernah lihat nggak sih kalau orang balapan tuh pakai yang plat di rivet di atas knalpot biar Iya, nggak panas. Cuman kan repot. Akhirnya gue pakai itu kayak semacam Heat wrap gitu ya? Iya heat wrap gitu, tapi lengket kayak selotip lah, tapi tebel dia penahan panas. Oke. Cuma kenapa kan retak tuh belum gue ganti Tapi aja. bukan karena backfire mobilnya? Enggak, backfire sih enggak. Tapi Oke. panasnya aja udah bikin retak sih. Oke.
Menarik sih, gue pikir dia pakai itu karena biar bempernya nggak gosong kena backfire guys. Iya, panas aja udah retak soalnya. Panas udah retak ya? Backfire sih pasti gosong-gosong harus. Gosong-gosong ya, oke. Sekarang kita lihat interior kali bro ya. Boleh. Kita ada di interior nih. Gue suka banget sama interior 39 yang pre-facelift karena hitam semua bro. Iya, betul. Dulu gue sempet convert ke hitam semua nih. Nah tapi kalau gue di sini beda banget sama interior 39 yang biasanya nih. Apa yang diganti bro? Ini yang diganti sebenarnya sebagian besar peranti pendukung ke mesin ya. Jadi bisa dilihat nih dashnya gue pakai digital, pakai Synchrotech. Oke. Ini karena speedometer aslinya ini banyak yang nggak bisa hidup ya. Jadi gue kan nggak bisa mantau RPM, terus temperatur segala macam. Sementara kalau gue pakai ini dalam satu dash ya kayak banyak yang udah pada tahu lah ya kayak Haltech gitu kan lengkap bisa semua ya. Iya, kita bisa lihat temperatur, oil pressure, water temperatur, semuanya bisa dilihat. Jadi gue bisa mantau mobil biar lebih aman lah gitu. Nah, kalau ini digital speedometer yang GPS. Oke. Karena di sininya kok agak repot buat ngidupin speedometer, jadi gue beli lagi satu perangkat biar setup display itu ya? Iya, setup display gitulah Keren biar lebih aman nyetirnya. Oke. Terus ini setirnya gue pakai. Ini mungkin satu-satunya barang tour dari mobil ini nih. Ini setirnya pakai ACS Assisted Gear. Akhirnya BMW. Iya. Oke. Karena nyaman dan gue suka modelnya nggak terlalu rame ya. Jadi simpel aja. Kelihatan track banget sih ini sih. Iya, jadi lebih simpel lah gitu. Oke. Terus paling ini turbo boost gauge-nya buat mantau pressure turbonya kan kalau misalnya ada leak, misalnya dia spiking kita bisa tahu. Jadi misalnya ada kebocoran atau apa. Oke. Terus shifternya pakai shift knob-nya pakai pivot sama joknya. Ini joknya Stradia kalau nggak salah ya, brake Stradia. Tapi ini replika. Sama seat belt-nya gue pakai Sparco 4 titik. Oke. Tapi kalau seat belt gue beli yang original karena keselamatan ya. Iya. Sebenarnya kemarin gue juga ngobrol-ngobrol dikit di sirkuit anak-anak drift. Mereka tuh gue pikir kan sama aja lah ya replika jok. Ternyata mereka nggak boleh pakai replika loh buat jok. Iya, karena bahaya sebenarnya kan. Karena katanya bisa patah. Iya, betul. Gitu. Cuma kalau bisa buat street ya udahlah ya. Ya kan nggak di-push parah juga buat kan. Buat gaya-gayaan mah nggak masalah ya. Oke. Terus ini yang gue bingung pedalnya ini dia udah nggak montok di ini ya? Dia di atas ya? Atas ya. Oke, itu karena mesinnya 2JZ harus ganti pedal apa gimana bro? Ini sebenarnya karena dulu pas di gue nggak ngerti, jadi pas dibangun di bengkel bentuknya udah begini aja, tiba-tiba dia gantung. Tapi sih katanya sih bisa sebenarnya ditanam dari bawah. Oh, tapi enakan begini sih, kalau buat drift juga enakan begini sih. Mungkin lebih enak gini kalau drift ya. Oke. Terus belakang kok nggak ada jok ya bro? Ini gue custom pakai roll bar half cage, jadi biar lebih racing aja. Karena kan kayaknya 39 pakai half cage gini jarang ya. Gue belum pernah lihat gitu. Jadi kayak lu doang deh. Oke, terus atau kenapa mobil lu? Gue berasa E39 ini Jepang sekali loh. Kayak tuner Jepang yang beli E39 di Jepang langsung. Iya, tapi kayak dia nggak puas sampai 39-nya dirombak suka-suka dia aja gitu. Tapi apakah masih dapat nyamannya E39? Nanti kita coba aja. Oke. Kita boleh coba naik. Sekarang kita cek mesinnya aja kali ya. Gue yakin kalian udah pada penasaran sama mesinnya kan? Ini dia guys yang ditunggu-tunggu. It's the 2JZ engine. Oke bro, apa spesial dari mobil lo nih, 2JZ-nya nih? Ini sebenarnya sih standar, full standar, internalnya standar, 2JZ standar. Turbonya pun gue masih standar, twin turbo bawaannya. Tapi untuk elektrikalnya udah ganti ya, ECU-nya nggak pakai, yang pasti bukan punya BMW lagi. Ya pastilah ya. Oke. Jadi pakai Speedtronic. Pakai standalone, biar lebih gampang aja sih. Sebenarnya sih kalau misalnya dulu itu beli JZ kan dapat ECU ya, biasanya punya Aristo. Cuman katanya kalau dirubah ke manual agak repot tuh. ECU Matic pakai manual, entah nggak bisa atau repot lah. Jadi mendingan pakai standalone aja. Oh sama gearboxnya gue pakai R154 ya. Apa itu? Gearboxnya kalau nggak salah punyanya Soarer, manual punya Soarer 5 speed. Habis udah pakai surut bar juga, Ultra Racing. Jadi ini sebenarnya stoknya berapa HP sih? Kalau dilihat di Wikipedia itu sebenarnya 280 sampai 320 horsepower on engine. Tapi ini berhubung udah ganti electrical ECU-nya standalone, sudah custom piping juga kan, karena turbo knalpot kan pasti nggak mungkin bawaan kan untuk nyesuaiin body. Jadi ini custom exhaust juga, custom piping intake intercooler. Di dyno itu di mainline 199,7 200 HP lah. WHP ya. WHP. Kalau BHP-nya
di kurang lebih di 360. 360-an ya. Oke, jadi sebenarnya cuma intake exhaust dan ECU mapping aja sebenarnya udah lumayan banget naiknya loh. Udah cukup. Cukup banget. Kalau untuk dibilang buat harian sih udah cukup banget lah. Ini pakai harian nggak? Ini harian. Harian loh guys. Dan gue paling suka itu guys, dimodif tapi dipakai buat harian. Gue suka banget. Ini kan sebenarnya kayak lu punya Aristo terus dirubah manual, lalu pakai harian kan sama aja. Semua kan serba stok. Jadi ya reliable lah. Apalagi Toyota bro. Iya, betul. Toyota yang harus aku rusak kan. Iya. Oke. Ada fun fact lucu, kemarin gue sempet ganti seal camshaftnya, bocor jadi olinya muncrat kemana-mana. Terus gue ngecek kan, harganya tuh cuma 70.000. Hah? 2, jadi cuma 140.000. Hah? Karena ya gila, Toyota. bro. Wah, seru sih. Emang mesin Toyota tuh murah-murah banget guys. Ya. Oh terus ini juga fan-nya ganti ya? Ini fan-nya pakai electric fan, tapi gue nggak tahu punya apa. Kayaknya mungkin punya Karimun kali ya, yang biasa orang pakai kan. Oke. Electric fan, terus radiatornya pakai Koyorat. Terus intercoolernya gue nggak tahu mereka apa, tapi Jasma nih tulisannya. Terus ada Blow valve ya, HKS ya? Ya, blow valve pakai SQV, terus FPR-nya pakai Tomei buat ini penting sih. Ini buat ngecek pressure bensin lo ada atau enggak. Jadi ya ini kan namanya mobil jadi-jadian ya. Kita jadi pasti ada takutnya suatu saat ada permasalahan. Nah, itu lo bisa harus tahu masalahnya di mana nih. Kalau kayak gitu kan kita bisa cek pas lo starter bensinnya sampai nggak. Kalau misalnya nggak ada pressure kan bisa jadi apakah fuel pumpnya yang mati atau ada kebocoran. Jadi kita bisa lebih tahu lah. Oke, ya udah kalau gitu. Gue yakin kalian penasaran banget sama suara engine-nya kan dan suara knalpotnya. Kita dengar exhaust clip-nya sebentar lagi. Oke guys, sekarang kita udah di mobilnya Brozaki, the E36 2JZ engine. Dan cabinnya udah beda banget. Gue kasih lihat kalian sebentar. Oke, jadi ini adalah cabinnya Brozaki nih guys. Beda banget. Jadi E39 itu sebenarnya di bawah sini itu adalah panel-panel AC sebenarnya nih. Tapi ini diganti sama ini apa nih bro? Ini untuk dual stage turbo untuk boost controllernya. Yang di Turbo Smart, jadi gue bisa dual stage. Naikin boostnya, sebenarnya sekarang nggak aktif. Kalau ini kan boost meter, iya. boost meter ya. Nah ini tombol AC ini. Oh ini tombol AC. Karena biasanya tuh sebenarnya digital di sini ya. Iya betul. Kalau 528, 530 digital, ada di bagian sini semua AC. Cuma diganti kok tombol aja. Tombol kompor. Iya itu cuma buat anginnya aja. Jadi kalau temperaturnya udah nggak bisa diapa-apain. Iya nggak bisa diapa-apain. Oke, tapi paling dingin aja. Iya, paling penting emang itu siapnya dingin aja sih. Oke, terus ini udah jadi manual. Gue belum pernah lihat yang ini, cuma ini masih E39 punya. Ini penting di compartment box ini karena E39 sebenarnya di sini sama udah ini doang. Ini sama ada coin case di sini. Sisanya ya ditambah ada ini sama cup holder ya. Ini ada cup holder juga nih. Oh iya ada cup holder kecil. Jadi fungsional juga dipentingin juga sih bro ya. Karena harian jadi kita harus mikirin juga bisa dipakai warawiri kemana-mana. Oke. Terus nih guys belakangnya itu keren banget. Jadi racing abis half cage-nya. Kenapa nggak sampai depan bro? Pertama terlalu repot keluar masuk ya, karena dengan jok ini aja lo tadi ngerasain agak sempit, susah kan. Kalau full pasti agak repot, terus juga harus bolongin dashboard kan. Harus bolongin dashboard ya? Biasanya, atau bisa belok sih sebenarnya, bisa dibelok, cuman kan jadi makin sempit. Jadi, terus AC-nya 39 tuh di sini nih guys. Jadi kalau ada roll cage ketutupan ya berarti ya? Oh iya, begini ya? Iya bener juga, kalau belok ya ketutup berarti AC-nya. Sayang banget sih. Jadi half cage gini udah bagus banget sih. Look saya dapat, fungsional juga udah dapat. Tambah rigid gak sih bro? Lumayan lebih rigid sih harusnya. Oke. Terus ini masih enak banget pakai coilover atau apa bro? Ini pakai coilover, pakai ISC. Yang gue lupa ya, yang kalau nggak salah itu kan dia ada 3 stage ya, yang paling bawah, yang tengah sama yang paling atas. Ini yang tengah-tengah, jadi udah ada camber plate-nya. Bukan yang paling keras. Tapi ini udah enak banget sih. Ya cukup lah, nggak terlalu ya keras sih, nggak bisa kita bilang ini empuk ya, cuman tapi oke lah untuk harian.
Tapi untuk dashboardnya semua masih E39 ya? Betul, sampai head unit pun ini gue masih pakai E39 semua. Oke. Untuk engine, surprisingly mobil ini itu halus banget ya? Iya, karena kan basicnya tetap standar ya, jadi tetap apa namanya ya standarnya aja. Cuman tenaganya mungkin Coba dipencet dikit. Dampak loh bro. Ya lumayan lah. Untuk ini kan 0,8 ya busnya, 0,8 bar. Tapi di turbo standar juga udah enak banget. Ya, Bawahnya lebih enak malah daripada yang biasa orang-orang single turbo gede. Nggak terlalu lag karena kan turbonya 2. Ini ya memang biar tenaganya lebih kesannya lebih natural aja gitu. Jadi nggak tiba-tiba ngejambak gitu, enggak. Tapi tadi lumayan jambak loh bro. Ya, Kepala gue ada begini loh. Lumayan. Bro ini apa ya bro ya? Itu yang gue bilang tadi boost controllernya. Jadi kan tuh ada 2 stage tuh, bisa high sama low. Itu kita bisa atur boostnya bisa bukan mapping ya, jadi bisa 2 stage, mau high atau low kita bisa setel, high-nya mau berapa bar, low-nya mau berapa bar. Biasanya kayak eco power mode lah ya? Ya, atau bisa dibilang kayak kalau dashtek tuh ada mappingnya kan, mau yang agak kencang atau enggak gitu, itu kayak gitu lah. Cuman tapi hanya ngatur boostnya aja, bukan mapping, feel mappingnya bukan. Oke, jadi hanya boost aja. Jadi yang low berapa, yang high berapa boostnya? Nah kalau ini karena kemarin setelah gue dyno, tunernya bilang kayaknya jangan dinaikin dulu boostnya, takutnya turbonya kan standar ya, dan kalau turbo standar ini kita nggak tahu masih bagus atau enggak gitu daripada kenapa-kenapa. Jadi ini dua-duanya masih di offin gitu, belum diaktifin. Mungkin kalau misalnya nanti gua naik turbo, ganti turbo lebih besar, mungkin beli turbo baru itu bisa dipakai. Oke. Rencana mau berapa bar? Paling sih tetap di turbo single agak besar, 1 bar sih cukup ya harusnya. Cukup banget sih. Ya. Cukup banget sih itu. Karena ini kan juga remnya, ini untuk rem kan gua masih standar. Jadi kayaknya kalau tenaga besar-besar kurang bijak ya. Biar memicu adrenalin bro, nggak tahu bro. Tapi nggak bahaya ya. Jadi rem itu sebenarnya penting banget loh bro. Betul. Rencana ganti rem apa bro nanti? Kalau gue sih rencananya tadinya kan mikir kalau beli BBK budgetnya lumayan ya. Jadi masih belum tahu juga, kemungkinan sih mau gantinya ke yang bodi lebih besar, mungkin punya 38. Tapi gue belum research juga apakah customnya mudah atau enggak, masukin kaliper 38 di sini, jadi gue belum tahu sih. Oke. Kalau kemarin ini gue sempet pakai F30 punya, di F30 gue pakai M Performance punya. Lumayan sih, ngeremnya lumayan enak sih. Cuma gue nggak tahu kalau di mobil segede ini bisa apa enggak, atau mungkin enak atau enggak gitu. Mungkin nanti bisa di research juga sih. Kalau tapi untuk selangnya sih gue udah ganti selang remnya pakai braided yang Hell, pakai Hell. Responnya lumayan lebih enak, tapi kayaknya kok performanya nggak beda jauh ya. Dikit remnya sih kayaknya sama-sama. Cuma responsnya aja ya, tapi kayaknya responsnya yang gue rasain sih lebih enak. Karena kalau rem bukan kayak dyno ya, yang ada angkanya kita bisa tahu naik atau turun gitu. Hanya feeling aja, tapi sih kayaknya sih lebih enak. Ini jok sebenarnya juga replika, gue nggak tahu sebenarnya kalau ini replika tadinya. Karena waktu itu kan 2015an kali gue beli ini ya, karena kan mobil gue cat, gue roll cage, terus mikirnya harus beli jok racing kan gitu. Tahun segitu kan Instagram belum jualan ya, masih ya buat orang update aja gitu. Ya, dan menurut gue ya, mungkin gue juga kali yang kurang research informasi tentang otomotif, belum segampang sekarang lah gitu. Gue tahu dulu jok ya hanya Recaro gitu. Dulu kan Recaro mungin kalau SR3 gitu 10 jutaan ya, mungkin sekitar masih murah ya, sekarang udah mahal banget deh. Terus teman gue yang jual ini Bray. Terus dia tadinya mau kirim ke saudaranya di Manado, tapi karena ongkirnya mahal dia jual di sini. Dia jual 8 juta kalau nggak salah. Gue kira asli karena 2 biji. Wah, murah banget sih. Gue kira yang mahal kan Recaro, mungkin brand emang murah, gue kira gitu kan. Iya, ternyata lebih mahal kan gitu. Ya udah gue beli aja, pas berapa tahun kemudian, ini ternyata replika gitu. Terus bagus loh, ini belakangnya karbon semua lihat guys. Belakang ada karbon. Terus stitchingnya benar-benar kayak ini Romex asli, kayak mirip-mirip banget, mirip begini nih. Sorry, ini kita kanan. Nah, terus lihat di lucu. Lucu tuh. Fittingannya. TF putih. Oke, terus lanjut. Terus apa namanya ya, setelah bertahun-tahun ini ternyata ini replika ya. Tapi pertama mikirnya kalau gue standarin kan koncol ya, pakai package terus pakai jok standar kan nggak masuk akal gitu. Terus daripada gue beli jok lagi kayaknya lumayan ya, ntar dulu deh, jadi pakai dulu aja. Bagus sih. Rencananya sih kalau misalnya udah jelek nih, mau gue retrim kulit kanan kirinya, tengahnya gue ganti motif gitu, jadi kayak Porsche yang suka di retrim gitu loh. Benar. Motif, itu keren sih. Polos. Itu keren sih. Bro, gue mau nanya bro, ini mobil E39 dibuild dari tahun kapan bro? Mobil ini gue beli tuh 2013
kurang lebih begini, udah dicat putih, pakai half cage, joknya ini, tapi mesin gearbox standar, velg itu pakai Workinosis 19. Overall mirip-mirip lah. Terus 2015, Matic-nya mulai ngejedak tuh. Lu pasti paham kan kalau 39 udah agak capek kan dia Matic-nya suka lompat-lompat tuh. Benar-benar. Terus udah gue rebuild, nggak di rebuild semuanya dibongkar, terus pernah ya udah flashing oli segala macem, tetap nggak selesai masalahnya. Gue mikir manualin aja kali ya, toh modelnya kan udah half cage, udah racing, manualin deh gitu. Terus pas gue tanya-tanya, ternyata itu manualin itu pakai MT-34 sekitar 20 juta ya dulu. Udah naikin manual tuh, tapi mesinnya masih pakai M52B28. Terus research zaman dulu tahun segitu, gue cek Kaskus, dulu kan ya itu belum ada jualan di Instagram, ngeliatnya kalau nggak Kaskus kita dulu Modcom kan balik. Nah di situ anak mobil orang masih tahu tuh. Itu JZ itu 20 juta tahun segitu. Ya. Di lo kalau lihat Mesin tok sama ecu. sama mesin ecu sama gearbox matic biasanya 20 25 itu berjejer tuh banyak tuh ya, kayak lu beli mesin di Junkyard pada umumnya Quantity banyak tapi banyak yang jual. zaman dulu banyak. Wah sekarang udah langka, mahal. Dan lo nggak bisa cek ya mesinnya cuma 1-2, cek kondisinya agak susah ya. Kalau dulu tuh lo kayak lihat di Modcom, orang update-nya nggak satu, orang update-nya mesinnya jejer kayak di Junkyard gitu, yang lo bisa pilih ini 2 JZ, GTF, VTI, jejer banyak gitu. Kalau sekarang kan lihat orang update 2 JZ kan mesinnya satu gitu doang kan. Sekarang dulu banyak, dan harganya sekitar 20-25. Coba digas bro. Masuk. Mulai narik. Asik sih suaranya. Oke, terus lanjut bro. Nah, harga karena JZ-nya segitu, gue mikir ngapain gue manualin 20 juta, beli ganti mesin 20 juta juga. Pikir-pikir bodoh aja lah, karena dulu juga belum banyak mikir kali ya. Jadi mikirnya ya udahlah beli mesin aja deh. Ya, mikir nyari, tapi yang gue cari bukan mesinnya dulu, bengkelnya dulu gue cari. Terus salah satu teman gue bilang, gue punya kenalan bengkel tuh gitu, di dekat rumahnya dia lah, di salah satu daerah Jakarta Selatan. Apa tuh? Ada, nggak usah disebut lah bengkelnya, karena ada permasalahan setelah itu. Oh ya, oke. Nah akhirnya ke situ terus nanya mau pakai gearbox apa, mesinnya apa. Terus pilihan gue di R154 karena dulu R154 itu harga gearboxnya 15 jutaan ya. Sementara pilihan lain ada W58 itu punya front manual, itu 8 juta. Dulu mikirnya kalau punya R154 itu biasa orang pakai buat kompetisi, buat drifting tapi itu ya, jadi powernya dia bisa peran power lebih gede lah gitu. Karena bedanya ya menurut gua nggak jauh-jauh banget, 8 ke 15 toh juga daripada 2 kali kerja. Mending sekali, mending 15 juta gitu ya. Sekarang berapa gearbox kayak bro? Kalau nggak salah denger sih di atas 50 sekarang. Kalau nggak salah denger ya R154 di atas 50. Apa sih orang pada bulan kemarin nggak mau kita modif atau gimana sih? Terus loh. Nah habis itu ya udah akhirnya, nah tapi si mobil dibongkar nih, masuk bengkel sebulan mobil udah dibongkar lah, mesin udah turun. Gue bilang, oh cepet juga kerjanya, mesin udah copot tuh. Terus akhirnya JZ-nya naik, terus dia bilang, wah gearboxnya nunggu dulu di Jepang nih kan. Lurus ke kanan. Ambil dulu di Jepang. Akhirnya ya udah nunggu berapa bulan gue nunggu, mungkin setengah tahun kali nunggu gearbox. Mesin datang, gearbox datang, mesin gearbox naik, terus progresnya tiba-tiba melambat. Ini kok nggak ada progres mobil gue di mana gitu, sementara uang tuh udah masuk sekitar 80% lah. Kok nggak ada progres gitu kan. Gue tunggu 2 tahun 3 tahun, kok mobil jogrok gitu aja, mobil gue di luar kepanasan gitu. Terus gue bingung, sementara gue mau lanjutin project ini misal mau gue tarik, gue harus punya peluru dong untuk melanjutin project kan. Benar. Si owner bengkelnya ini hilang, di kontak susah. Kok banyak kan bengkel begitu ya bro? Iya, pengalaman ya. Kenapa sih pada suka ngilang-ngilang orang punya bengkel tuh? Nah terus akhirnya tapi bengkelnya ada dan yang kerja ada, yang kerja ada. Jadi kalau gue kesana montirnya mekaniknya ada, tapi bosnya nggak ada. Bosnya nggak ada, tapi tiap gue tanya mekaniknya pun udah diomelin orang banyak. Jadi yang progresnya nggak jalan nggak cuma mobil gue, beberapa mobil di situ tuh mangkrak. Jogrok, ya? Iya jogrok gitu. Jadinya dia juga diomelin orang mulu kan, dan dia juga baik lah sama gue si mekaniknya, tapi tetap gue keep kontak gitu. Ya udah akhirnya kontak lama akhirnya gue ngumpulin budget lagi. Akhirnya mobil gue tarik, karena gue kontak nggak bisa mobil gue tarik
salah satu bengkel. Oh sama kita bro. Iya. Makanya hati-hati guys pilih bengkel loh. Hati-hati loh. Nah, habis itu gue kontak bengkel lain, terus gue ceritain kronologisnya, dia bilang ya udah mas, boleh lanjutin di kita, tapi mas yang tarik mobilnya ya, karena kan hubungannya kan mungkin mereka ya sama-sama bengkel, nggak mau selek lah pasti. Akhirnya gue tarik mobilnya, gue pindahin ke bengkel lain. Lambat juga tapi ada progres. Progresnya jelas lah, ini mobil sekarang gini-giniin, gimana. Akhirnya mulai tuh dicek-cek, ternyata mesin sih aman, tapi ternyata ECU yang dipasang di sana itu, jadi mobil gue itu di luar, kejemur, kehujanan, kaca belakang kanan kebuka. Aduh kesian banget terus jadi air paling masuk. Nah kayaknya si ECU-nya itu senlornya kena air. Aduh sayang banget. Rusak, jadi gue mesti beli ECU lagi. Akhirnya nanya-nanya, yaudah akhirnya pilihannya ke Speedtronic. Yang tuning Mas Jurek. Oke, Mas Jurek lagi nih. Mas Jurek yang tuning. Akhirnya mungkin dari situ sekitar setahun lagi lah kurang lebih, karena kan si bengkel ini dia juga ada slot pekerjaan lain, dan juga ini kan tanda kutip nyebokin kerjaan orang ya, yang nggak benar. Jadi gitu. lu nggak diprioritasin kali ya? Jadi ya dia mungkin ngerjainnya juga kan lama lah, karena bukan ngerjain dari mobil bener, dia dari mobil rusak ibaratnya. Jadi ngurutin satu-satu lagi. Panjang ya. Setahun mobil keluar dalam keadaan ya lo bisa bayangin lah, 4 tahun kehujanan sih, kaca kerak semua. 4 tahun? Ya kan mobil 3 tahun di luar ruangan kan. Jadi ini jadinya 4 tahun. Berapa tahun? Maksudnya tahun berapa? Kalau nggak salah 2020-an nih baru kelar, 2019-20 lah, gue lupa lah. Berarti nge-build-nya lama di bengkel dibanding tangan lo? Betul. Wah gila juga. Nah terus akhirnya yang mobil 4 tahun kejemur kehujanan ya lo bisa bayangin lah, ini kaca berkerak, terus bodi-bodi pada ya. Cuman untungnya waktu sebelum gue masukin ke bengkel yang ngeselin itu, cuma gue coating. Oh jadi mendingan keluar. Terus pas mobil kan berantakan nih, gue taruh rumah kan, itu keadaan di mobil nyala, cuman tuning kan belum fine tuning, karena kan kita belum tahu banyak part-part yang harus diganti kan. Taruh rumah, terus teman gue ada yang ke rumah, terus dia bilang, "Gila mobil lu kesian banget, gue punya temen nih," dia bilang, "bisa poles, mau coba nggak dipoles dulu?" Gue pikir ngecat kan mahal ya, kayaknya kalau poles ya udah tos-tos lah, kalau catnya botak ya wes gitu, tetap pasti gue cat lagi kan. Akhirnya pas dipoles, ya lumayan lah ya. Jadi hasil polesnya dari yang jamuran 4 tahun tadi begini, jadi nggak bisa dibilang perfect, tapi ketolong sih, sling banget manusiawi sih ya, tapi masih oke lah gitu. Jadi coating ada fungsi benar sih, ngeprotek fungsinya sih ada sih. Nah jadi ya gitu, akhirnya mobil keluar. Setelah itu kan mobil knalpot nggak ada, hanya piping aja, klaster semuanya mati, AC nggak ada, suaranya berisik gitu kayak itu. Akhirnya mungkin setahun. Lu sabar sih bro. Iya. Ini mobil ini lucunya adalah mobil ini nggak bisa diapa-apain. Kalau mau dijual pun kasarnya mau gue jual nih, yang nggak mungkin juga. Misalnya mau gue jual, siapa yang mau beli 392 JZ? Kalau E362 JZ lu bisa pakai buat drifting, lu bisa pakai buat macam-macam lah. Kalau E39 kayaknya lu pakai buat kompetisi juga. Ini juga bisa bro. Iya tapi terlalu besar. Oke guys, bentar kita mau ngetes tarikannya. Gue penasaran banget ini kalau ngepol gimana nih. Nah, di sini nih bro. Ya? Oke, udah boleh kasih dari sini sih. Ini gigi berapa? 2? Suaranya asik banget sih. Berapa sekarang? Ih, 185 tadi? Iya. Gue geli-geli sih gas perut gue. Seru sih. Au. Mau coba di gigi 1? Boleh, dari gigi 1. Oke, dari gigi 1 nih guys. Dari gigi 1 nih. Oke. Oke. Bawahnya lagi, enak banget ya. Ini kan lebih
lebih natural lah. Iya, lebih linear lah dia. Ya. Asik sih guys, seru banget. Tapi kalau Terus PR juga nggak banyak, masih standar soalnya kan. betul itu kuncinya sebenarnya karena sana kita nariknya nih temperatur masih 80 derajat. Jadi masih aman lah. Nggak tertekan lah ya. Ya betul, ya itu kan resiko ya kalau mau naikin power pasti harus banyak yang dirubah lain buat mendukung power yang gede itu, misalnya ya pendinginan lebih bagus gitu kan. Bro, mau coba nggak? Mau lah bro. Ayo ya. Gue penasaran banget sih. Boleh. Setirnya gimana? Kalau 39 yang biasa kan ya boleh biasa. Ya, ini Seperti apa rasanya sih 2JZ? 39 agak aneh nih. Tes dulu guys. Menarik. Copot dulu sepatunya. Terus, bentar. Gimana pakai sepatu nih? Ini. ya masuk. Gila. Sempit gak? Sempit banget bro. Ini bisa dikendorin sedikit. Nggak apa, mantap. Ya. Belum nyetir gua udah capek. Nah, harusnya lu bisa dicek tuh. Oke. Nah, sip. Oke guys, ini adalah kokpitnya E39 Brozaki nih. Wah, seru banget. Tata ini rasanya nyetir di E39 2JZ. Ini ke track look banget sih guys. Dari setirnya, displaynya. Sini ada head-up display. Bisa lihat speednya juga di sini. Oke, kita coba aja langsung guys. Padat banget gasnya. Ya. Padat banget tuh, enak loh. Iya kan? Ya ngisi lah dari bawah. Padat banget, enak loh. Ini buat cruising pun enak banget Iya. sebenarnya. Ini justru ini plus minus ya. Jadi rasionya mobil ini karena final drive-nya masih punya standar 39. Jadi kombinasi final ini sama gearbox-nya R154 itu terlalu panjang. Oke. Plusnya cruisingnya lebih enak. Kayak lo gigi 5 RPM 2000 mungkin udah bisa lari cepet gitu. Kalau Irit cruising kayak gitu. Irit sih ya, lo bilang 3000 cc mesin tua twin turbo nggak mungkin irit ya. Tapi kalau perjalanannya agak jauh di tol mungkin lo 17, 16 sih masih dapet lah. Tapi kalau macet ya lumayan jauh bedanya. Bro, lo harus ganti rem sih bro. Ya remnya, Iya. remnya lumayan kan. Remnya empuk banget. Iya. Sama satu lagi yang harus diganti, mungkin lo juga tahu kalau di mobil pendek, mobil ini kalau nanjak miring, Hah? ban sebelahnya kan ngangkat tuh, Hah? dan masih open diff kan, jadi Hah? gua nggak bisa nanjak miring tuh. Jadi Kalau LSD ya kemungkinan ya harus ganti LSD. kalau sih udah tinggal melintir-melintir asik sih. Ya cuman nggak sih, fungsinya nggak itu karena gue takut ya. takut sayang aja sama mobilnya sih, lebih sayang aja kalau kenapa. Kalau dilas kan nggak mungkin buat harian karena nyangkut. Mau kasih kita? Boleh silakan. Asik sih. Berasa banget ya begitu di turbo yang nge-boost tuh Ya. langsung gitu. Ini 4.000 RPM lah, dia tiba-tiba masuk turbonya. 5 ya. Gue lebih suka mobil buat cruising sih bro. Iya, Jujur apa aja. sih ini karena finalnya panjang, jadinya buat cruising dia lebih apa ya? Lebih lo gas tuh mobilnya nggak mentul-mentul, tapi RPM rendah pun lo gas tenaganya isi. Gitu. Iya, isi torsinya ada Lo nggak terus. usah turun gigi. Enak loh. Buat jalan jauh lebih enak. Karena kan kalau misalnya lo pendekin, lo gigi 5 lari cepet RPM 3000 kan ya, pertama berisik, kedua bensin boros kan. Benar. Yuk. Bagi satu ya. Oke. Gua nggak berani. 180 bro. Lumayan. Ini karena GPS
dan mungkin GPS-nya nggak secanggih kayak lo pakai AIM gitu yang udah lebih advance, jadi dia suka telat-telat tuh kecepatannya. Karena kan fungsinya bukan buat motorsport kan, untuk pemakaian normal. Jadi kalau akselerasi terlalu cepat, ibaratnya GPS-nya ketinggalan tuh sinyalnya. Ih seru. Tadi dapat Oke lah ya. 184 kalau nggak salah. Di gigi 4 ya? Gigi 4 ya. Baru masuk gigi 4 Ya. Apa tuh? Apa itu GPS ya? Dia kalau ketinggalan gitu. Apa tuh? Wih, seru banget. Oh itu meletup-meletup ya? Ada tapi natural sih kayaknya. Ih keren marah. Oke lah ya. Oke. Untuk bodi sebesar ini. Oke guys, itu foto vlog. Gimana menurut kalian E39 2 JZ-nya? Kalau conclusion gue, aduh, ini mobil buat cruising enak banget. Terus, ya orang gila guys. Terus ngebusnya juga enak banget, linear banget, secure dari driver dan juga it's a fun car guys dan nyaman banget. Bro Zaki, thank you banget udah main-main ke Man Cave dan ajak kita jalan-jalan pakai 2 JZ E39-nya. Boleh. Next time bakal diapain nih bro? Harusnya sih upgrade pengereman ya, karena biar lebih aman. Oke. Itu aja sih paling. Oke guys, that's it for today's vlog. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video channel dan juga share ke teman kalian sama follow Instagram kita di bawah ini. And see you guys on the next vlog. Bye. Thank you. Thank you.